Kembali lagi di Anyus Pagi pemirsa, aksi heroik sopir bus Transjakarta menggagalkan percobaan bunuh diri viral di media sosial. Selain mendapatkan pujian dari warganet, aksi sopir Transjakarta itu diapresiasi perusahaan lewat piagam penghargaan. Aksi heroik Hairun, pengemudi bus Transjakarta mengagalkan upaya bunuh diri seorang wanita di Jalan Layang Jembatan 2, Jakarta Barat mendapat apresiasi. Hairun dinilai peduli terhadap keselamatan nyawa orang lain. Lalu bagaimana cara dan komunikasi Hairun untuk menggagalkan aksi seorang wanita yang akan lompat dari jembatan layang? Saya coba bohongin dia dengan saya menunjuk ke bagian penumpang saya, itu dek penumpang saya banyak liatin kamu loh. Dan saat itu juga dia menengok ke kiri, akhirnya saya mencoba untuk merangkul dia gitu. Dan selesai akhirnya selamat. Atas aksi heroik Hairun, Perum PPD pun memberikan penghargaan berupa piagam serta emas berat 5 gram. Penghargaan diberikan secara langsung kepada Hairun di Depo F Perum PPD Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Di samping itu juga kita memberikan rasa empati kita, memberikan emas 5 gram kepada yang bersangkutan. Aksi heroik Hairun diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, dikarenakan medannya yang berat, mobil SIM keliling Satlantas Polres Mimika, Papua terpaksa diangkut truk kontainer. Mobil SIM keliling ini diangkut sejauh 100 km ke distrik Tembagapura. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah terpencil di distrik Tembagapura, Papua, mobil SIM keliling Satlantas Polres Mimika terpaksa diangkut truk kontainer. Satlantas Polres Mimika, Ibtu Devrizal menyatakan, untuk memberikan pelayanan SIM A dan SIM C keliling bagi para pekerja tambang, mobil harus dibawa sejauh 100 km dengan truk kontainer. Pelayanan ini diberikan untuk memudahkan para pekerja tambang PT Freeport sehingga mereka tak perlu turun ke perkotaan. Masih informasi dari Papua pemirsa, polisi menggelar olah TKP di tempat karaoke yang menjadi lokasi bentrok maut di Sorong, Papua Barat. Polisi juga telah menangkap 2 pelaku. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus bentrokan maut di tempat karaoke Double O Sorong, Papua Barat. Polisi terus mendalami pemeriksaan sekaligus mengecek kemungkinan adanya korban lain yang belum dievakuasi. Selain itu, polisi telah memeriksa 31 saksi. Polisi juga telah mengidentifikasi para pelaku dan 2 diantaranya sudah ditangkap. Keduanya diduga terlibat aksi penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas. Di tim gabungan Dirkrim Polda Papua Barat dan Polres Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Terhadap 2 pelaku pertikaian yang terjadi di halaman DBO. 2 pelaku tersebut sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Sorong Kota. Sementara itu, guna kepentingan identifikasi para korban tewas, tim DVI Pusdokes Polri menemui keluarga korban. Tim DVI meminta keluarga bersabar menunggu hasil identifikasi yang dilakukan secara bertahap. Sebelumnya bentrok bermula dari pertikaian sejumlah pemuda. Pertikaian itu terus berlanjut dan membawa-bawa identitas kelompok. Kemudian perkelahian semakin sengit hingga mengakibatkan sebuah klub karaoke terbakar. Akibatnya 18 orang tewas, sebagian meninggal akibat terjebak di tempat karaoke, sebagian lainnya tewas dianiaya. Salah satu yang menjadi korban adalah Indah Sukmadani atau yang dikenal DJ Cleo yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Tolak berita hoaks terkait konflik Maluku yang saat ini tengah memanas, puluhan mahasiswa Maluku pada Jumat sore menggelar aksi deklarasi damai di lapangan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat. Aksi damai menyikapi konflik berdarah di Tanah Maluku digelar puluhan pemuda dan mahasiswa di lapangan Silang Monas Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat.
Sambil membentangkan beragam atribut, pengunjuk rasa juga berorasi menyuarakan kedamaian di tanah Maluku. Selain membawa pesan damai dari jantung ibu kota, massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pelajar Maluku Jakarta juga menolak berita hoaks dan negatif terkait konflik ini. Mereka menilai berita hoaks dan negatif yang berkembang di media sosial bisa memperkeruh suasana. Bahwa kami mengajak seluruh masyarakat Maluku maupun yang ada di Maluku dan di luar Maluku untuk bagaimana terus menyampaikan pesan-pesan yang edukatif, yang positif terkait dengan permasalahan yang tengah terjadi hari ini. Yang hari ini hadir untuk mendeklarasikan Maluku for Love. Hadir di sini karena persoalan hati kita bahwa kami tidak ingin namanya peristiwa konflik itu di Maluku dapat berkepanjangan itu dan berefek terhadap halayak banyak khususnya masyarakat Maluku. Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan antar dua kelompok warga yang tinggal di Desa Karau dengan warga Desa Ori, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah. Diduga bentrokan dipicu persoalan kesalahpahaman, bukan terkait suku, ras, dan agama ataupun sara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mangkir dari pemeriksaan, Barreskrim Polri layangkan surat panggilan kedua kepada Edi Mulyadi. Edi beralasan pemanggilan dirinya tidak sesuai prosedur. Edi Mulyadi batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Barreskrim Polri. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Menurutnya, pemanggilan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Bahwa ketidakhadiran Pak Edi, ya pertama masalah peraturan hukum. Artinya ada KUHAP yang mengatur bahwa pemanggilan itu tidak boleh terburu-buru, minimal 3 hari. Nah, prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Mabes kan 2 hari. Artinya itu ada prosedur yang dilanggar. Yang kedua, surat pemanggilan itu sendiri tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Atas mangkirnya Edi dalam pemeriksaan, polisi menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Edi. Jika ia kembali absen pada pemeriksaan kedua, maka polisi akan menjemput Edi secara langsung. Tim penyidik menerbitkan surat panggilan kedua dan disertai surat perintah membawa untuk hadir pada tanggal 31 Januari 2022 hari Senin nanti jam 10. Edi sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat atas pernyataannya tentang ibu kota negara sebagai tempat jin buang anak. Sementara itu, pemirsa, polisi tangkap Ketua Umum GMBI yang diduga terlibat unjuk rasa berujung ricuh di Mapolda Jawa Barat kemarin. Sementara itu, polisi telah menangkap 731 anggota Ormas GMBI, di mana 27 diantaranya adalah residivis dan 19 terdeteksi menggunakan narkoba. Aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat menangkap ratusan anggota Ormas GMBI yang berunjuk rasa di Polda Jawa Barat kemarin. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan telah menangkap Ketua Umum GMBI berinisial MF Jumat pagi di kawasan Cimenyan, Bandung. Polda Jabar juga telah menangkap 731 orang yang diduga terlibat dalam aksi yang berujung ricuh kemarin. Jadi tadi pagi kita sudah menangkap Ketua Umum GMBI atas nama Saudara F. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan. Nah, termasuk juga beberapa orang yang kemarin sempat melakukan aksi dan memimpin aksi. Ini juga sedang kita lakukan pemeriksaan. Namun ada beberapa orang yang masih kita cari. Akan kita lakukan penangkapan terhadap mereka. Sebelumnya, aparat kepolisian menggelar sweeping ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi markas GMBI. Ratusan orang berhasil ditangkap di sejumlah lokasi dan dibawa ke Mapolda Jawa Barat dengan kendaraan taktis. Dari 725 orang yang ditangkap, 16 orang terdeteksi mengkonsumsi narkoba dan 27 orang merupakan residivis. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan benda tumpul yang diduga digunakan dalam unjuk rasa kemarin. Demo massa GMBI di depan Mapolda Jabar Kamis kemarin berakhir ricuh. Massa melempari Mapolda dengan batu dan botol.
Massa juga membakar ban bekas dan memblokir Jalan Soekarno-Hatta hingga menyebabkan kemacetan. Mereka mendesak Polda Jabar mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap anggota GMBI yang terjadi di Karawang beberapa waktu lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan emak-emak di Kabupaten Mojokerto berebut antri minyak goreng di Pasar Kedung Maling. Pembelian yang dibatasi membuat emak-emak saling menyerobot antrian agar dapat minyak goreng murah. Emak-emak di Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto berebut menyerahkan kartu tanda penduduk kepada petugas untuk mendapatkan minyak goreng murah. Meski telah diperingatkan petugas, mereka tetap saling serobot untuk mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp12.500 per liter. Dalam operasi pasar kali ini, pihak Pemkab Mojokerto menyediakan 10.000 liter minyak goreng yang dipasarkan di 6 lokasi pasar tradisional dengan harga Rp12.500. Agar tetap bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, pemerintah menetapkan pembaruan harga eceran tertinggi minyak goreng curah kemasan sederhana dan premium. Harga baru ini nantinya berlaku mulai dari 1 Februari mendatang. Minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter. Dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Seluruh harga eceran tertinggi tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya. Selama masa transisi dari mulai hari ini hingga Februari 1, 2022, maka kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter tetap berlaku. Selain itu, pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak menimbun atau memborong minyak goreng karena ketersediaan minyak goreng telah dijamin mencukupi kebutuhan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi ekonomi, pemirsa. Untuk menggenjot perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19, pemerintah akan mendukung penuh kegiatan ekspor-impor bagi semua pelaku usaha. Selain bisa menyerap lapangan pekerjaan, kegiatan ekspor-impor ini juga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional dan mendatangkan devisa negara. Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya di masa pandemi COVID-19, pemerintah akan mendukung kegiatan ekspor-impor dengan memberikan kemudahan akses dan prosedur bagi para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor-impor nantinya akan dipermudah, asal semua tata cara dan prosedur regulasi diikuti dengan benar. Harapannya, apalagi di masa pandemi, saat banyak orang sedang struggle, sedang berjuang untuk bertahan, kita bersyukur kalau masih ada bisnis industri yang resilience, apalagi mendatangkan manfaat untuk pemulihan ekonomi. Kita justru fasilitasi bagaimana ekspor bisa dipermudah, bisa dipercepat, bisa dibantu, tidak ada hambatan. Maka kami pun juga berkolaborasi di tingkat pusat. Sekarang Kejaksaan Agung misalnya membentuk Satgas Anti Mafia Pelabuhan Bandara. Data BPS ekspor Indonesia pada Oktober 2021 mencapai 22,03 miliar dolar Amerika atau naik 6,8% dibanding bulan sebelumnya. Sementara nilai impor pada Oktober 2021 mencapai 16,29 miliar dolar Amerika atau naik 0,36% dibanding bulan sebelumnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke titik terendah sepanjang sejarah selama pandemi COVID-19 di level 3,5%. Bank Indonesia memastikan akan terus mempertahankan suku bunga rendah hingga muncul tanda-tanda tekanan inflasi. Bank Indonesia dalam survei pemantauan harga hingga pekan ketiga memperkirakan inflasi Januari 2022 sebesar 0,58% secara bulanan. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Januari 2022 secara tahun kalender sebesar 0,58% secara year to date dan secara tahunan sebesar 2,20%. Gubernur BI Peri Warjio menilai tekanan inflasi hanya bersifat sementara. Tanda-tanda inflasi yang lebih nyata baru terjadi paling cepat pada kuartal 3 2022.
suku bunga rendah 3,5% kami tetap akan pertahankan sampai ada tanda-tanda kenaikan inflasi. Yang kami perkirakan kemungkinan paling awal triwulan 3 atau kemungkinan besar di akhir tahun. Dan tentu saja kebijakan-kebijakan lain seperti tadi kami juga lakukan. Pemirsa, Indonesia Economic Outlook 2022 membahas strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional. Pemerintah akan fokus mengembangkan energi baru dan terbarukan, menyusul semakin menipisnya cadangan energi fosil. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melepas perjalanan komunitas Srikandi di kantor Kemenparekraf, Jakarta. Komunitas yang dipimpin aktor Edi Brokoli ini touring keliling Jawa Barat selama 4 hari dengan total jarak tempuh 500 km. Mengangkat tema destinasi wisata lokal dan melestarikan warisan budaya di Jawa Barat, komunitas ini juga mengkampanyekan berwisata di Indonesia aja, serta menerapkan protokol kesehatan ketat selama berwisata. Konsep baru dari pariwisata era kekinian adalah yang berkaitan dengan menciptakan satu program yang personalized, localized, customized, and smaller in size. Rutenya sebelumnya sudah kami survei dengan baik, jadi insya Allah semuanya sesuai dengan rencana. Jadi persiapannya udah cukup matang sih. Surveinya itu 1 bulan yang lalu bahkan. Usai melepas rombongan touring komunitas Srikandi, Menparekraf meninjau pelaksanaan vaksin booster COVID-19 bagi pegawai di lingkungan Kemenparekraf. Kemenparekraf menargetkan 5.000 orang akan mendapatkan vaksinasi dosis ketiga yang akan digelar hingga 28 Januari 2022. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Hairul Arifin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Bolang, Mongondo mengamuk dan marahi polisi saat hendak divaksin. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Pagi.